Ku dipilih sebelum dunia ini jadi. Ku dipanggil hanya untuk melayani. Ku dilengkapi untuk memberkati, membawa jiwa yang terhilang. Gunung tinggi akan ku daki, lembah dalam kan ku jalani, lautan luas akan ku seberangi demi panggilanmu, demi amanat agung. Berikan segalanya, segenap tubuh, jiwa dan rohku. Ku persembahkan hidupku hanya bagimu, Yesus Juru Selamatku. Gunung tinggi akan ku daki, adalah kan ku jalani, lautan luas akan ku seberangi demi panggilanmu, demi amanat agung. Berikan segalanya, segenap tubuh, jiwa dan rohku. Ku persembahkan hidupku hanya bagimu, Yesus Juru Selamatku. Ku berikan segalanya, segenap tubuh, jiwa aku. Aku berikan segalanya, segenap tubuh, jiwa dan rohku. Ku persembahkan hidupku hanya bagimu, Yesus Juru Selamat. Hanya bagimu, hanya bagimu, Yesus Juru Selamatku.
Mari saudara kita satu dalam doa. Ini yang menjadi komitmen kami, bahwa kami akan mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami ingin taat pada panggilan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan bagi kami berdiri di hadapan-Mu, melayani. Terima kasih karena Engkau menebus kami keluar dari maut oleh pengorbanan-Mu di Kalvari. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami mohon Engkau kiranya membuka hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti firman dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Silakan bekerja ya Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah membawakan pujian yang tadi ya. Ini merupakan ekspresi iman, bahwa dampak logis ketika Kristus menebus seseorang adalah orang itu akan mempersembahkan tubuh, jiwa, dan rohnya secara total kepada Sang Penebus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang iman Abraham. Minggu yang lalu seri pertama dan hari ini adalah seri keduanya. Pada minggu yang lalu kita belajar bahwa hal yang paling utama tentang Abraham adalah imannya. Dan yang kedua, iman Abraham itu adalah iman yang didasarkan pada wahyu Allah. Jadi iman Abraham itu dibangun di atas dasar kebenaran wahyu Allah. Bukanlah semacam angan-angan, bukanlah hasil dari hayalan, bukan. Tetapi benar-benar merupakan kebenaran yang dibangun di atas dasar firman Tuhan, wahyu Tuhan. Lalu kalau kita coba mempelajari dari mana kita bisa menemukan bahwa iman Abraham itu adalah iman yang didasarkan pada wahyu Allah. Nah, kita sudah mempelajari minggu yang lalu bahwa Allah menyatakan dirinya kepada Abraham sejak dari Ur Kasdim, lalu dari Sikhem, ya. Lalu kemudian setelah Lot pindah ke Sodom, dan berkali-kali kemudian di dalam kitab Kejadian. Gitu. Jadi ini yang kita pelajari minggu yang lalu. Lalu kemudian Abraham yang kita pelajari minggu lalu adalah Abraham adalah bapak kita secara rohani. Maka kita pun harus, iman kita pun haruslah dibangun di atas dasar kebenaran Alkitab. Itu pelajaran kita yang minggu lalu. Nah, pelajaran iman hari ini adalah iman yang nampak melalui ketaatan absolut. Itu yang akan kita lihat hari ini. Disinilah pemahaman kita terhadap kalimat Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu akan semakin terang. Dan mari kita lihat bersama bagaimana ketaatan absolut Abraham itu di sepanjang perjalanan imannya. Dan merenungkannya demi pertumbuhan iman kita. Itu yang ingin kita capai di dalam khotbah pada hari ini. Itulah sebabnya mari kita buka firman Tuhan dari Ibrani 11 ayatnya yang ke-8. Ibrani 11 Ibrani 11 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-16 nanti kita akan baca. Firman Tuhan berkata demikian. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing,
Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Kita lompat pada ayat 16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Nah, kita akan menemukan bukti-bukti ketaatan Abraham yang absolut sifatnya ketika kita mempelajari teks ini. Nah, bukti yang pertama adalah dia meninggalkan negerinya. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Sebelumnya Abraham dan Sarai ini, Abram namanya itu, sebelumnya namanya Abram ya. Kalau kita coba lihat, sebelumnya mereka itu adalah bagian dari rombongan migrasi yang lebih besar, yakni rombongan Terah. Jadi dari Ur Kasdim bersama-sama dengan Terah mereka keluar. Kita tahu itu terjadi setelah Menara Babel. Setelah peristiwa pembangunan Menara Babel gagal, bangsa-bangsa, suku-suku bangsa mulai tersebar dengan bahasa mereka masing-masing. Nah, Terah dan keluarga besarnya berjalan keluar dari Ur Kasdim, sampailah mereka ke tanah yang disebut Haran. Gitu ya, mereka bergerak ke Haran yang kala itu masih dalam wilayah Babilonia. Nah, teksnya bisa kita temukan dalam Kejadian 11 ayat 31-32. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya. Lot yaitu anak Haran dan Sarai menantunya serta istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Jadi katakanlah saat itu yang dia tinggalkan hanyalah tanah kelahiran. Tetapi ia masih bersama dengan sanak keluarganya. Jadi kalau kita coba memperhatikan apa yang dilakukan oleh Abram demi mentaati Allah, yang saya sebut sebagai ketaatan secara absolut itu mengandung resiko dan resikonya itu progres, meningkat. Semakin lama resikonya semakin tidak enak. Gitu. Tadi dia hanya meninggalkan tanah kelahirannya, tapi masih tetap bersama-sama dengan keluarga besarnya. Terah dan seluruh kakak adiknya. Jadi di sini kita melihat bahwa setelah Terah mati, ya, Abram kembali didatangi oleh Tuhan dan dipanggil keluar dari antara sanak keluarganya. Tadi hanya meninggalkan tanah kelahiran, tapi masih dengan keluarga. Sekarang Kejadian 12 ayat 1 berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Resikonya mulai meningkat dan perasaan untuk bertindak tentunya kalau kita cuma membayangkan berada pada posisi Abram, itu semakin tidak enak. Tadi meninggalkan tanah kelahiran, tapi masih dengan keluarga besar. Sekarang harus meninggalkan keluarga besar. Tuhan memanggilnya untuk keluar kamu dari kompleks keluargamu, dari kumpulan besarmu, dari tempat sanak keluargamu di mana engkau bergaul selama ini. Jadi sekarang selain meninggalkan tanah tempat tinggal, Abram dipanggil keluar dari kumpulan keluarganya, berangkat ke negeri yang dia belum tahu pasti ada di mana. Dan uniknya, ya, kok Abraham mau gitu? Dia mau begitu saja.
Karena paling tidak, saudara-saudara, ada 3 hal yang dia tinggalkan. Kalau kita coba lihat, ya, paling tidak ada 3 hal yang ditinggalkan oleh Abraham dalam peristiwa ini. Pertama, pusaka atau warisan duniawi dari ayahnya. Perhatikan teks yang tadi katakan Tera mati, ya. Lalu dia dikeluarkan untuk mendapatkan tanah pusaka, untuk mendapatkan negeri pusaka. Jadi menurut saya, Abram itu keluar dari sanak keluarganya, meninggalkan harta benda yang harusnya dibagikan oleh bapaknya yang mati itu. Gitu. Jadi di sini kita melihat bahwa Abram rela meninggalkan pusaka warisan dari ayahnya itu. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Jadi saudara, bayangkanlah setelah Terah itu mungkin hampir mati, Terah mulai membagi-bagikan kepada anak-anaknya. Tentu ada bagian kecil atau sebagian yang didapat oleh Abram. Tetapi tentulah ada juga yang didapat oleh saudara-saudaranya. Dan itu besar. Lalu kemudian Tuhan datang kepada Abram, ya Abram, you tidak usah berharap kepada harta kekayaan warisan dari ayahmu yang sudah mati itu. Sekarang keluar dari sana ke negeri di mana akan aku tunjukkan dan itu akan menjadi milik pusakamu. Jadi Anda melihat hubungannya antara keterangan dari teks ini mengenai kematian Terah dan apa yang dikatakan oleh surat Ibrani untuk mendapat pusaka. Gitu. Jadi ada pusaka yang disediakan oleh Tuhan bagi Abram yang lebih baik daripada pusaka yang ditinggalkan oleh Terah ayahnya. Gitu. Jadi saya melihat bahwa Alkitab tidak hanya sekadar menulis ini sebagai informasi, tetapi ada makna lebih dalam yang harus kita tangkap di situ. Bahwa ada pusaka dari ayahnya yang mati, tetapi Tuhan memanggil dia untuk pergi dari pusaka ayahnya itu, memperoleh pusaka yang lebih baik, yang dari Tuhan. Resikonya, dia meninggalkan pusaka warisan duniawi dari ayahnya. Orang sekarang ini kalau kita coba lihat ya, ada yang berkelahi gara-gara pusaka ayahnya. Lalu kemudian yang ditinggalkan yang kedua adalah zona nyaman tentu. Zona nyamannya di mana? Ya kumpulan besar keluarganya, kumpulan keluarga besarnya. Dia keluar dari saudara-saudara yang bersama-sama dengan dia sejak kecil, bekerja bersama-sama. Mungkin mereka sejak keluar dari Ur Kasdim, mereka bertumbuh untuk bekerja bersama-sama, melawan para perampok bersama-sama, saling menjaga, saling melindungi, bercanda, bersenda gurau, mencari makan bersama-sama, dan banyak hal lain yang mereka kerjakan bersama-sama. Tetapi dari situ, dari kumpulan keluarga besar yang nyaman itu, Abram, Sarah dipanggil keluar dan mereka membawa serta Lot keluar dari sana. Itu zona nyaman yang harus ditinggalkan. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu kita juga punya zona nyaman ya. Ada seorang hamba Tuhan di sebuah gereja besar. Dia senior kami di kampus ya, pendeta. Dia punya gereja yang waktu itu lumayan ya, yang dia gembalakan. Tapi suatu saat waktu tsunami Aceh terjadi, setelah tsunami Aceh, dia merasa bahwa dia terpanggil untuk ke Aceh membuka pelayanan di sana, membuka
gereja di sana. Melayani orang-orang yang ada di Aceh. Apa yang dia lakukan? Dia keluar dari gerejanya yang lama, yang dari segi fisik itu sudah cukup mapan, orang bilang. Jemaatnya banyak, gedungnya mewah, tapi dia keluar dari sana, pergi ke Aceh. Mungkin orang pikir tidak masuk akal ini, tapi itulah ketika seseorang sadar bahwa dia harus taat absolut kepada Allah yang memanggilnya, maka dia akan rela meninggalkan zona nyaman itu. Lalu yang ketiga, yang ditinggalkannya tentu dosa, meninggalkan dosa. Dari mana kita menemukan ini? Dari latar belakang keluarga besarnya yang menyembah berhala. Kita tahu bahwa mereka keluar dari Babel, dari Ur-Kasdim itu, dari markas penyembahan berhala. Gitu. Kalau kita mempelajari sejarah, agama-agama yang menyembah berhala sudah ada. Jauh sebelum agama Yahudi ada, jauh sebelum Kristen ada. Dan dari situlah Abraham keluar. Ketika dia dipanggil oleh Tuhan, dia tinggalkan semua itu. Dia meninggalkan dosa. Panggilan kita orang Kristen juga sebenarnya adalah panggilan yang sama dengan Abraham. Jadi ketaatan Abraham ini akhirnya kemudian ditaati atau dijadikan model secara dini ya di kitab Kejadian. Ketika Musa menulis kitab Kejadian, pada waktu itu orang Israel dipanggil keluar dan mereka keluar dengan penuh ketaatan. Meskipun ada sebagian kecil, beberapa dari mereka yang menggerutu, ingin kembali ke Mesir. Tetapi ketika orang Israel keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan, itu juga menunjukkan bahwa mereka sedang menerapkan iman Abraham itu. Dan akhirnya kalau kita membaca apa yang ditulis oleh penulis surat Ibrani, penulis surat Ibrani menulis untuk pembaca agar mereka bersedia keluar dari pusaka warisan duniawi, keluar dari zona nyaman, keluar dari kumpulan dosa. Dan bahkan meskipun resikonya adalah meninggalkan keluarga. Gitu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu yang ditinggalkan. Dan dari teks ini, dari apa yang dilakukan oleh Abraham ini, saya mencatat paling tidak ada 6 hal. Ada 6 pelajaran penting bagi kita. Pertama, anugerah Tuhan benar-benar gratis ketika ia mengangkat seseorang dari kondisi terburuk seorang manusia, lalu mengubah mereka kepada kondisi terbaik di hadapannya. Anugerah Allah yang melakukannya. Jadi kalau saudara berkata, oh zaman dulu orang selamat karena berbuat baik. No. Sekali lagi ini buktinya bahwa Tuhanlah yang datang kepada Abraham dan memanggil dia keluar dari sana. Dan itu anugerah. Lalu yang kedua, Tuhan harus datang kepada kita sebelum kita datang kepadanya. Dan itulah yang dikerjakan oleh Kristus, bukan? Inilah perbedaan antara Kristen dan agama-agama lain. Sementara semua agama di dunia itu adalah bangunan teologi yang dibuat oleh manusia. Sistem yang dibangun oleh manusia demi mencari Tuhan. Demi menggapai Allah. Lalu karena kondisi manusia yang sudah rusak secara total, sehingga tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menggapai Tuhan. Hubungan antara manusia sudah putus karena dosa. Tidak ada lagi yang bisa bertemu dengan Tuhan. Kecuali Tuhan bertindak, datang untuk menemui manusia. Dan itu yang disebut dengan anugerah. Jadi kita melihat itulah yang dilakukan Kristus. Ketika agama-agama konsepnya adalah berusaha mencari Tuhan, kekristenan bukan demikian.
Kekristenan konsepnya terbalik. Kristen itu konsepnya adalah Allah datang mencari manusia. Di mana? Di dalam Yesus Kristus. Dia yang ada di tahtanya yang maha tinggi, rela turun dari tahtanya, masuk ke dalam dunia, dan menjadi bayi, bertumbuh seperti manusia, dan akhirnya mengorbankan dirinya di Kalvari. Itulah yang dilakukan Yesus bagi kita. Lalu yang ketiga, di dalam memanggil dan mentobatkan orang berdosa, Allah muncul sebagai Allah yang mulia dan melakukan pekerjaan yang mulia di dalam jiwa. Efesus 2 ayat 10 berkata, sebab kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus untuk pekerjaan baik. Orang bisa saja memberi nasihat, memberikan motivasi kepada orang lain. Tetapi untuk mengubah jiwa seseorang yang telah rusak dan hancur, itu tidak akan mungkin dilakukan oleh manusia. Tidak mungkin. Hanya Allah yang bisa melakukannya. Pelajaran yang berikutnya yang bisa kita lihat dari apa yang dilakukan Abraham ini adalah, fakta ini memanggil kita. Tidak hanya untuk meninggalkan dosa, tetapi juga perkumpulan yang berdosa. Keluar dari lingkungan dosa. Serta segala hal yang tidak sejalan dengan prinsip kesetiaan kita kepada Allah. Bukankah Tuhan melakukan 3 hal di dalam penebusan sesuai dengan teks aslinya? Pertama, dia mengagoraso kita. Artinya dia membayar kita dengan harga yang pantas. Itu agoraso. Dari kata agora, pasar. Dia membayar kita lunas, itu penebusan. Apa harga pantas untuk seorang manusia yang berdosa? Mati. Dan itulah yang dilakukan Yesus. Dia mati untuk kita. Hanya darah Yesus yang pantas untuk membayar seorang manusia, bahkan semua manusia. Jadi dosa hanya bisa ditebus oleh kematian. Bukan dengan perbuatan baik, atau sedekah, atau apalah yang Anda anggap bisa. Tidak ada yang bisa. Lalu yang dilakukan Allah dalam penebusan adalah ex agoraso, artinya dibawa keluar. Jadi agoraso membayar lunas, ex agoraso artinya membawa keluar. Dari mana kita dibawa keluar? Dari lingkungan dosa. Kita ditarik dari sana. Tujuannya supaya kita bisa terbebas dari segala macam godaan di situ. Jadi orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus harusnya punya jiwa yang merdeka. Merdeka dari apa? Dari segala macam keterikatan dosa. Karena dia sudah dibayar lunas, dia dibawa keluar dari lingkungan dosa. Lalu yang ketiga yang dilakukan adalah lutro. Lutro dari kata luo, melepaskan. Lutro artinya membebaskan, memerdekakan. Jadi Yesus Kristus tidak pernah menebus seseorang dengan tujuan untuk memperbudaknya kembali. Yesus Kristus membayar lunas, dia bawa orang keluar dari pasar dosa, lalu kemudian setelah dibawa ke rumahnya, ya, itu diberikan surat pembebasan, kamu menjadi orang merdeka. Itu yang dilakukan Yesus. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang menyebut dirinya hamba Kristus seperti Paulus? Itu dilakukan mereka atas dasar Kristus yang menebus mereka. Bukan atas perintah Kristus. Yesus menjadikan kita sahabatnya. Tapi orang-orang yang ditebus ini merasa bahwa aku dibebaskan dari maut oleh darah Kristus. Itulah sebabnya Kristuslah Tuanku. Dan aku ini hamba-hambanya. Ini yang dilakukan Paulus. Dikatakan Paulus, dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus. Jadi 3 hal ini yang dilakukan Kristus sehingga kita bisa memahami bahwa kita dapat meninggalkan dosa itu. Sebab kita orang merdeka. Lalu kita dipanggil tidak hanya untuk berangkat dengan baik, tetapi untuk terus berjalan dengan baik.
Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim, dari Haran, lalu kemudian dikawal terus oleh Tuhan untuk berjalan mengelilingi tanah pusakanya yang belum menjadi miliknya itu. Jadi starting well, finishingnya juga harus well. Dimulai dengan awal yang baik, juga harus diakhiri dengan baik. Kita tidak perlu takut untuk itu karena Tuhan mengawal kita. Lalu yang keenam, ia tidak akan membuat umatnya beristirahat di tempat yang jauh dari Kanaan surgawi. Ini prinsip yang bisa kita peroleh dari peristiwa keluarnya Abraham dari Kanaan itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, hal yang kedua, buktinya adalah dia mengembara di negeri asing. Ayatnya yang ke-9 dan 10 dikatakan begini. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tempat asing, di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub dan turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini bukti yang kedua. Saya sebut tadi ada awal yang baik, lalu kemudian akhir yang baik. Yang kedua, bukti bahwa Abraham itu taat secara absolut kepada panggilan Allah adalah dia mengembara di negeri asing demi tanah air surgawi. Abraham berkeliling-keliling di Kanaan. Itu mungkin ada sekitar 50 tahunan. Baru dia mendapat sebidang tanah. Jadi sejak mereka tiba di Kanaan sampai hari matinya Sarah, Abraham tidak memiliki sebidang tanah pun. Ya, Sarah meninggal mati di Kiryat Arba atau Hebron pada usia 127 tahun. Kalau kita hitung mundur, kita akan mendapatkan angka sekitar 50 tahun. Gitu. 50 tahun keliling-keliling setelah keluar dari Haran, masuk ke tanah Kanaan tanpa ada sebidang tanah pun yang mereka peroleh. Tapi dia berjalan terus, bahkan sampai hari matinya Sarah tidak melihat milik pusaka yang dijanjikan Allah. Itu bukan waktu yang singkat, saudara. Jadi nats ini menerangkan bahwa para pembaca, baik pembaca pertama, pembaca surat Ibrani pertama maupun kita sekarang ini, harus menantikan dunia yang akan datang dan menganggap pengalaman mereka saat ini sebagai pengembaraan adalah pelajaran yang ditegakkan oleh kehidupan Abraham, yang didasarkan oleh kehidupan Abraham. Jadi Bapak Patriark yang hebat ini hidup seperti orang asing ya di negeri yang kelak akan menjadi ahli, menjadi warisannya, menjadi warisan keturunannya di negeri yang asing. Demikian juga kita ya. Kita akan mewarisi tanah air surgawi seperti nenek moyang kita ini. Yang terus menantikan kota. Katakan, kita bukan orang sini. Kita adalah pendatang di bumi. Kita adalah orang-orang yang punya
KTP dunia, tetapi kita bukan dari dunia. Tanah air kita itu adalah tanah air surgawi. Ini yang dikatakan firman Tuhan bagi kita. Jadi kita bisa saja mungkin di dunia ini tidak punya banyak harta, tidak punya banyak kesempatan untuk mengumpulkan harta. Tetapi percayalah bahwa Tuhan menyediakan tempat yang agung, yang mulia bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, ini secara progres. Setelah dia meninggalkan negerinya, sanak keluarganya, dia disuruh mengembara. Makanya saya bilang tadi resikonya itu penderitaannya meningkat. Lalu yang ketiga, bukti ketaatannya yang absolut adalah ketika dia mempersembahkan putranya Ishak. Ibrani 11 ayat 17 berkata begini. Karena iman, maka Abraham taat karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ini bukti ketaatan Abraham yang saya katakan absolut kepada Allah. Dia bukan hanya keluar dari negerinya dan dari sanak keluarganya. Dia bukan hanya rela mengembara di tanah yang asing, yang hari itu belum miliknya, tetapi dia memandang ke depan bahwa hari ini, pada harinya akan terjadi bahwa ini akan menjadi milik pusaka keturunanku. Tetapi yang ketiga, ketika dia disuruh oleh Tuhan, persembahkan anakmu Ishak. Dan hebatnya lagi, dia melakukannya. Wow. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Kalau kita coba bandingkan dengan Yakobus 2 ayat 20, dikatakan begini. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman Abraham bukanlah iman yang mati. Tetapi iman yang dinamis, yang mengekspresikan dirinya dalam ketaatan. Kalau kita berkata, aku orang beriman, maka tunjukkanlah itu dengan ketaatan. Hanya ketaatanlah bentuk real dari iman. Iman itu abstraknya, ketaatan itu realnya. Firman Tuhan berkata, tunjukkan kepadaku imanmu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan imanku dengan perbuatanku. Banyak orang di dunia ini ya, yang telah dipanggil oleh Tuhan dan menunjukkan ketaatan mereka. Kita mengenal tokoh-tokoh seperti John Wycliffe. John Wycliffe adalah orang yang menerjemahkan Alkitab awal-awal di Inggris sana ke dalam bahasa ibunya, bahasa Inggris. Dari bahasa Latin terjemahkan. Zaman itu orang dilarang untuk menerjemahkan. Dan orang-orang yang melakukannya akan dianggap heresi atau bidat. Kemudian hukumannya adalah mati. Tetapi panggilan di dalam hati John Wycliffe untuk menerjemahkan teks itu ke dalam bahasa yang bisa dipahami banyak orang, itu begitu kuat. Dan apa yang dia lakukan dengan segala macam resiko, dia menerjemahkannya. Dan benar, pada akhirnya dia mati, dihukum. Gitu. Dan ada beberapa daftar nama yang berjuang untuk menerjemahkan Alkitab. Itulah sebabnya saya bilang bahwa kita harus menghargai apa yang ada di tangan kita sekarang ini. Karena ini diperjuangkan dengan darah dan nyawa.
bisa ada sampai di tangan kita sekarang, itu bukan sesuatu yang gampang. Saudara mungkin pernah mendengar nama Hudson Taylor. Kalau dia tidak mentaati panggilan untuk pergi ke China, memberitakan Injil di sana, namanya kita tidak akan baca hari ini. Tidak ada orang yang akan mendengarkan Injil di China. Saudara mendengar Dr. David Livingstone, seorang dokter yang bisa melakukan banyak hal di kampungnya di Inggris, tapi karena panggilan untuk pergi melayani orang-orang di Afrika, dia berangkat. Tentu dia tidak mendapat penghargaan seperti pejabat, artis, dan lain-lain, tidak. Tetapi orang-orang Afrika tahu bahwa dia adalah rasul orang Afrika. Cahaya di sana. Banyak orang mendengarkan Kristus, mendengarkan kabar baik, diselamatkan melalui pelayanan orang-orang ini. Misionaris-misionaris yang datang ke Indonesia, yang datang ke Tanah Poso, ya, Aceh, Kruit, yang datang ke Tanah Batak, dan masih banyak lagi. Semuanya berjalan karena mereka taat kepada panggilan itu, saudara. Tanpa ketaatan pada panggilan, maka jiwa itu akan jauh dari jangkauan. Sekarang siapa yang mau taat? Bagaimana dengan iman kita? Apakah kita memiliki ketaatan absolut kepada Allah, kepada panggilan Allah itu hari-hari ini ketika kita berkata, aku anak Abraham? Tuhan Yesus telah menunjukkan ketaatannya yang absolut. Ketika firman Tuhan berkata dalam Filipi 2 ayat 8 bilang begini, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Karena memang Injil itu juga menyerukan agar kita taat kepada Injil. Roma 1 ayat 5 berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Pasal 16 ayat 25-26 berkata begini, baik dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Injil adalah yang harus kita taati agar keselamatan bisa diperoleh. Kita harus mentaatinya dari hati, ya. Roma 6 ayat 17 berkata, tetapi syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ketaatan seperti itu yang harus kita miliki. Dan yang terakhir, firman Tuhan berkata begini, celakalah mereka yang tidak mematuhi Injil. 1 Tesalonika 1 ayat 7-9 sampai 9 berkata, dan untuk memberikan kegelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga, menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya, dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan kepada siapa? Terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Orang yang ada di luar Injil itu akan berakhir pada kebinasaan. Orang yang tidak taat kepada Injil kasih karunia itu akan binasa. Jadi percayalah kepada Kristus bahwa dia adalah Allah juru selamat yang hidup.
Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, tindakan ketaatan adalah elemen penting dari iman. Iman yang mana? Iman yang menyelamatkan. Penting untuk dicatat juga bahwa iman di balik perbuatanlah yang menyenangkan Allah dan bukan perbuatan itu sendiri. Sekali lagi, iman di balik perbuatanlah yang menyenangkan Allah, bukan perbuatan itu sendiri. Ketika kita beriman kepada Allah dan berbuat baik, itu yang akan menyenangkan Allah. Bukan karena kita berbuat baik, lalu kemudian Tuhan puji, you sudah baik, wow luar biasa. Enggak, bukan itu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena kebaikanmu kami boleh mendengarkan firman. Tolong kami untuk memiliki ketaatan absolut